Langsung saja, saya pemateri pertama akan menyampaikan pertama dari kelompok kami. Materi pertama yaitu standarisasi kurikulum pendidikan. Standarisasi mencakup lingkupan materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standarisasi memuat kerangka dasar struktur kurikulum, beban belajar kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender akademik. Kurikulum pendidikan dapat digolongkan dalam dua bagian, yaitu isi atau konten dan proses. Kurikulum sebagai proses pendidikan terkait dengan independensi materi dan disajikan guru, bagaimana yang telah disampaikan kepada peserta didik. Sedangkan isi kurikulum berhubungan dengan relevansi kondisi interdisiplin dan karakteristik pengetahuan dan pengalaman belajar yang terkait dengan apa yang dipelajari peserta didik. Siapa yang menetapkan kurikulum? Apakah guru pendidik atau kurikulum itu sendiri atau pemerintah? Kurikulum bukan hanya isi dan materi, namun tujuan dan sasaran sekolah serta strategi penilaian sebagaimana pencapaiannya. Jika dianalisa dari aspek ketentuan aturan, konsistensi, otoritas, dan power, maka kebijakan pengendalian kurikulum oleh negara nampak melepaskan sejumlah keleluasaan bagi sekolah, daerah, dan guru. Kontrol dan pengendalian kurikulum oleh negara secara khusus dilakukan terhadap beberapa unsur penting. Unsur dimaksud termasuk syarat kelulusan, tes hasil belajar, petunjuk dan kurikulum mata pelajaran nasional, evaluasi dan sertifikasi sekolah, proses pemilihan materi, syarat sertifikasi guru, dan sistem informasi manajemen sekolah yang nanti akan disampaikan oleh pemateri masing-masing. Nah, jadi di sini materi pertama yaitu tentang membahas beberapa unsur-unsur penting yang terdapat dalam kurikulum. Nah, kurikulum isi. Kemudian persyaratan-persyaratan di atas dari waktu ke waktu diperluas dan diperkuat oleh aturan kebijakan nasional, meskipun dalam pengendalian dan kontrol terhadap praktek dan penyelenggaraan lokal sekolah daerah atau dalam membatasi keleluasaan lokal tidak jauh dari lengkap sejauh mana kurikulum nasional mampu mempengaruhi sekolah dan guru tergantung sejumlah faktor penting, termasuk kelekatan dan potensi kekuatan terhadap maksud kebijakan kurikulum nasional. Pembahasan kebijakan kurikulum memerlukan penetapan konteks dalam hal apa keputusan kurikulum dilakukan. Salah satu konteks penting adalah domain dan jenjang kurikulum. Kurikulum nasional sebagaimana yang telah direkomendasikan tercatat teruji di tingkat nasional. Jika kurang melekat dan tidak punya potensi kekuatan dan cenderung tidak diimplementasikan di tingkat lokal. Jadi di sini kurikulum nasional kurang diimplementasikan dalam lingkungan lokal, lebih cenderung ke lingkungan nasional. 4 karakteristik jaringan pengendalian kebijakan yang menjadi ciri kekuatan kebijakan nasional adalah konsistensi, ketentuan peraturan, otoritas, dan power. Yang dimaksud konsistensi dimaksudkan sebagai apakah dan sejauh manakah kebijakan kurikulum nasional dikomunikasikan. Ya, dimaksud dikomunikasikan, disampaikan atau diimplementasikan kepada audiens atau khalayak umum. Cocok dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ketentuan dan kejelasan dimaksudkan sebagai ciri spesifikasi dan keekstensifan kebijakan kurikulum. Jika kebijakan kurikulum memiliki spesifikasi jelas tentang aspek-aspek konten kurikulum dan atau proses pembelajarannya, maka sekolah guru cenderung mengimplementasikannya daripada perlakuan kebijakan yang hanya pada beberapa aspek konten, materi, dan proses pembelajaran saja, atau dengan kebijakan yang kurang jelas generalisasinya. Otoritas dimaksudkan bahwa penerimaan kebijakan oleh pihak sekolah dan guru disertai dengan penyerahan otoritas pada pihak sekolah dan guru. Power atau keampuhan terkait dengan kekuatan pemerintah pemberdayaan kebijakan melalui pemberian penghargaan dan sanksi atau keduanya. Pada umumnya kebijakan pemerintah dipandang sebagai hal yang otoritatif. Jika satu aturan kebijakan kurikulum dilengkapi dengan sistem penghargaan dan sanksi yang jelas, maka sekolah dan guru cenderung lebih
dapat menerimanya dan mengimplementasikannya. Standar pendidik dan tenaga kependidikan. Guru adalah tenaga pendidik. Ini materi yang berikutnya, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Guru adalah tenaga pendidik, merupakan satu keahlian profesional yang berkompetensi dalam bidang pendidikan. Dalam proses globalisasi di mana perubahan terjadi sangat pesat, guru dituntut untuk senantiasa menyesuaikan kompetensinya dengan perkembangan tersebut. Dari satu sisi kita melihat banyak guru di kota-kota besar yang memiliki kompetensi mengajar dan menjalankan tugas secara profesional. Namun di banyak tempat daerah dan pelosok-pelosok banyak tenaga pendidik yang rendah mutunya. Hal tersebut menjadi salah satu sebab mengapa kualitas pendidikan kita rendah, tapi seolah-olah mutu pendidikan tidak mau berkaitan dengan kualitas guru. Jadi di sini media, sarana prasarana dan lingkungan itu sangat mempengaruhi dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan. Di mana di kota-kota besar itu kita tahu bahwa di sana sarana dan prasarana itu mudah terpenuhi. Sedangkan dalam lingkungan yang cenderung ke daerahan atau pelosok itu masih susah dalam hal sarana prasarana, jangkauan sarana prasarana tersebut. Rendahnya kualitas guru disebabkan oleh beberapa hal penting. Secara tentu memang tidak memiliki guru yang sesuai. Kualitas calon guru dan kualitas pendidik di LPTK. Banyak faktor mempengaruhi minat masuk dan menekuni profesi guru, termasuk insentif gaji guru yang kurang, persepsi generasi muda terhadap profesi guru maupun persepsi masyarakat terhadap status guru. Profesi guru di Indonesia dewasa ini kurang menarik perhatian generasi muda yang potensial. Kalaupun ada ketertarikan menjadi pilihan kedua, keadaan ini merupakan satu kemunduran atau kehilangan alos dalam kehidupan bangsa. Mutu guru yang memprihatinkan juga tergambar pada penguasaan materi kurikulum oleh guru dan kompetensi teknisi guru yang tidak memadai. Jadi di sini guru pada zaman era ini, mutu guru yang memprihatinkan juga tergambar pada penguasaan materi kurikulum oleh guru dan kompetensi teknisi guru yang tidak memadai. Jadi di sini guru digambarkan bahwa guru itu tidak atau kurang profesional. Banyak guru yang tidak menguasai bahan ajar dan tidak menguasai metode dan strategi pembelajaran yang baik. Untuk pengembalian citra dan persepsi masyarakat terhadap profesi guru diperlukan berbagai usaha mengangkat kompetensi guru, termasuk memberikan stimuli kepada generasi muda bangsa dan kompetensi untuk tertarik dan menggeluti profesi ini. Dalam kondisi masyarakat modern yang berorientasi pada pemenuhan kesejahteraan, maka ke depan penghargaan dengan rewards dan incentives yang wajar menjadi alternatif solusi di samping untuk masa kini perwujudan standar kompetensi guru. Melalui mekanisme evaluasi kesiapan atau kelayakan profesional perlu dilakukan pengembangan sistem pendidikan tenaga kependidikan didasarkan pada prinsip-prinsip SPTK 21, yaitu 1. Tuntutan profesi yang berdasarkan pada standar nasional dan standar internasional tenaga kependidikan. Yang kedua, pendidikan tenaga kependidikan dilaksanakan oleh lembaga yang mendapatkan akreditasi. Yang ketiga, pendidikan prajabatan atau pre-service adalah persyaratan untuk pengangkatan awal seseorang dalam profesi guru dan tenaga pendidikan lain atau non-guru. Pendidikan dalam jabatan atau in-service dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang berwenang dan merupakan suatu kelanjutan dari pendidikan prajabatan. Berarti yang poin keempat ini, in-service itu berarti proses atau jenjang setelah poin yang ketiga, yaitu poin pre-service. Penempatan mahasiswa pada program pendidikan profesi guru dan tenaga kependidikan lain dapat dilakukan dalam tahun pertama atau semasa konsulen setelah bersangkutan menyelesaikan program studi kesarjanaan non-pendidikan bersinambungan. Yang keenam, pengelolaan mata kuliah antara program pendidikan dan non-pendidikan dilakukan berdasarkan prinsip saling membina. Yang ketujuh, suasana belajar di LPTK kental dengan nilai edukatif, akademik, dan religius sehingga membantu membentukkan kepribadian tenaga kependidikan sebagaimana yang diharapkan.
Yang kedelapan, jaminan mutu. Tamatan program pendidikan tenaga kependidikan dilakukan melalui evaluasi secara berkala. Jadi di sini mutu kualitas tenaga pendidik itu dievaluasi atau lebih mudahnya dites secara berkala. Jadi misalkan diberi jarak setiap 1 bulan 1 kali itu guru diberikan bimbingan atau dites kemajuan atau perkembangannya. Penataan program disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik setiap LPTK. Nah, sekian materi dari saya. Kemudian materi yang berikutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.